Polres Bandara Soekarno-Hatta. Tujuannya apakah bagian dari pemeriksaan atau mencabut laporan, Mbak? Saya mencabut laporan, Mbak. Apa alasan pencabutan laporan itu, Mbak? Saya mengaku khilaf melakukan tindakan tersebut, jadi gaduh, jadi ramai, dan yang diberitakan juga tidak semuanya begitu. Saya di sini hanya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga Bapak Atarita Dahlan dan khususnya Ibu yang berseteru dengan saya di saat kejadian itu, karena pada saat itu saya sedang sakit gigi, juga terburu-buru pipis. Jadi memang, tapi apapun alasan saya itu, ya saya mohon maaf. Mbak, kalau sakit gigi kan nabruk-nabruk sana, ngomong apa segala macam. Saya sekali lagi hanya mau minta maaf. Laporan juga sudah saya cabut. Saya hanya betul-betul ingin minta maaf. Begitu aja, Mbak. Oke, ya. Mbak Anggiat, kronologi pada saat peristiwa itu terjadi seperti apa? Mbak, saya nggak mau lagi ngomongin yang itu. Pokoknya kejadiannya kan sudah dilihat semuanya gitu ya. Potongan penggalan video itu ada. Saya datang ke sini hanya murni saya minta maaf dengan setulus-tulusnya, dengan seluruh rasa hormat kepada saya juga mencabut laporan polisi. Sudah, Mbak, itu aja ya, Mbak ya. Mbak Anggiat, pencabutan laporan ini apakah sudah mendapatkan respon dari pihak Arteria Dahlan, Mbak Anggiat? Sudah, kebetulan ada ada abang saya, Bang Hasan, Bang Kanana, Pak Klan, sama Kak Anggi yang sudah menjembatani untuk saya bermediasi secara baik, sopan, betul, dan benar kepada Bapak Arteria Dahlan dan keluarga gitu. Baik, artinya dari pihak Arteria Dahlan apakah juga akan mencabut laporan? Apakah Mbak Anggiat mengetahui hal ini? Iya, saya kan minta tolong, Mbak. Jadi beliau sih bilangnya begitu, Mbak. Oke, Mbak Anggiat, kasus ini bahkan sempat mendapatkan sorotan dari Panglima TNI pasca kemudian Anda sempat menyebut petinggi militer. Bagaimana sebetulnya? Menyebut mungkin karena keadaan situ kan banyak orang sekali, terus gaduh, suara dari mana pun nggak paham, Mbak, bisa disimak lagi. Pokoknya saya di sini nggak cari pembenaran, saya di sini hanya minta maaf. Setulus-tulus hati saya minta maaf karena tindakan saya, apapun yang saya rasakan, saya sakit, saya apa, tapi tindakan saya itu tidak dibenarkan dan saya minta maaf atas tindakan saya itu. Jadi saya di sini bukan mau cari sok benar, saya mau sudah hebat, enggak. Saya di sini saya betul-betul minta maaf. Saya minta tolong, saya minta maaf. Saya minta maaf ke keluarga Pak Arteria, khususnya ibundanya Pak Arteria. Hanya itu aja, Mbak. Saya juga minta tolong untuk kedepannya jangan dipelintir atau di mana. Saya nggak kuat, Mbak, kepala saya sakit sekali. Ini memang kayak tindakan saya, tapi saya di sini sekali lagi mau minta maaf. Bukan mau cari masalah, mau melebar kemana-mana, cari pembenaran atau enggak. Saya mau minta maaf, makanya saya cabut laporan itu. Etikat saya untuk minta maaf. Saya nggak mau dibahas yang apa-apa. Tolong aja, Mbak. Mbak Anggiat, oke, setelah mencabut laporan, apakah permintaan maaf ini sudah disampaikan secara langsung dengan pihak dari Arteria Dahlan atau langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Mbak Anggiat? Baik. Pertama, hukumnya harus ditegakkan. Ya, saya ingin sampaikan bagaimana nendang tas, mempertontonkan arogansi kekuasaan, yang saya katakan festivalisasi kekuasaan yang berlebihan. Apa boleh seandainya memang bintang 3 seperti itu? Jadi tentunya
kita ingin tanyakan lagi, apa boleh kalau bintang 3 maki-maki orang, dia sampai mengatakan itu tas lu kebanyakan, kami hanya 2 koper, ya kan, tas kami juga hanya tas tenteng, dan itu lazim sekali. Nah, yang kemudian juga, apa iya benar bintang 3? Saya nanya lagi, Anda bintang 3 kan? Akhirnya terjawab di video itu, dia tidak bintang 3, anaknya bintang 3. Nah, kalau anaknya bintang 3, apa boleh berbuat seperti itu? Kami sedang menelusuri, dari banyak informasi mengatakan bahwa dia bukan anak bintang 3. Kemudian juga sudah ada pengakuan dari bintang 3 yang katanya sempat terembus namanya. Ini pengakuan anaknya bintang 3 sendiri yang mengatakan, kami bersedia dihadapkan ke Bank Arteria bahwa kami berkeluarga bertiga, nama saya siapa, dan adik saya yang perempuan paling kecil kelas 4 SD. Dan yang bersangkutan itu bukan keluarga kami, itu bintang 3 yang teridentifikasi mengatakan demikian. Kemudian juga yang bersangkutan kan mengatakan, setelah saya tahu jadi anggota DPR, awas lu ya, kena lu ya, mati lu. Gua rusak, nama lu rusak, gua buat nama lu rusak. Sambil senyum-senyum dan menunjuk-nunjuk itu. Nah, saya juga ingin tahu juga, apakah yang bersangkutan kenal sama ketua-ketua umum. Saya sudah, teman-teman di fraksi kami, 9 fraksi kemarin, sudah kumpul, terkonfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak terafiliasi dengan ketua-ketua umum partai yang ada di DPR. Nah, artinya kan sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan-perbuatan pernyataan bohong, pernyataan-pernyataan mengancam, ya banyak sekali lah. Saya sudah persiapkan tim pengacara juga untuk bisa membuat semacam list of crime yang diperbuat oleh perempuan tersebut yang bersangkutan. Kemudian juga pada saat mau masuk mobil, dia juga masih ngomong nunjuk-nunjuk itu, dan terakhir menyuruh protokolnya yang katanya itu Intel Kodim menyuruh saya untuk hajar saya. Tapi kan saya yakin betul TNI adalah tentara rakyat dan gak mungkin kita juga akan berbuat seperti itu. Nah, di Polres pun masih marah-marah, makanya saya juga nanti bertanya, kalau di Polres nggak sanggup, ya saya akan tutup perkaranya. Karena kan kalau teman-teman di kepolisian nggak sanggup menjalankan, ya saya akan tutup perkaranya. Udahlah, kita selesaikan di sini. Kalau memang saya nggak mampu, kami memang bukan orang yang berkuasa, teman-teman kepolisian tidak sanggup di Polres Bandara, bahkan sedikit-sedikit katanya damai. Kan dua-duanya sudah mengajukan laporan polisi, diperiksa saja laporan polisinya. Kalau kami punya dasar hukum yang kuat, disertai alat bukti yang sah menurut hukum dan saksi-saksi. Nah, kita siap. Sana kalau mau lapor kami juga, ya nggak apa-apa, kami juga siap. Gitu loh. Tapi jangan kita tiba-tiba disuruh damai. Ini namanya kan saya juga tanyakan, kemudian tiba-tiba Humas mengatakan bahwa ini insiden kecil. Ini tragedi kemanusiaan. Bagaimana orang melakukan festivalisasi arogansi kekuasaan secara brutal, saya katakan demikian. Bayangkan kami saja yang mengaku rakyat dibilang, ya udah tahu diri dong kalau rakyat. Kemudian setelah saya mengaku DPR, ditunjuk-tunjuk lagi. Ya, ini juga kami ingin mendapatkan proses hukum yang equal. Berjalanlah proses hukum. Kalau teman-teman di Polres nggak sanggup, saya akan hentikan perkaranya. Inilah potret penegakan hukum kita. Ya mudah-mudahan kita bisa tetap menjalankan proses-proses ini dengan kuat. Kami mohon doa juga. Saya akan memposisikan diri sebagai warga negara biasa. Dari sejak awal saya tidak pernah menerbitkan satu kata bahwa saya ini anggota DPR. Selalu saya warga masyarakat biasa. Saya kan mengatakan biarlah proses hukum ini berjalan. Kan beliau itu orang yang berkuasa, saya bukan siapa-siapa. Makanya saya berharap, karena saya bukan siapa-siapa, saya mengharapkan kepada jalur hukum.
yang bisa membantu kami lah untuk mencari keadilan. Itu loh. Saya masih meyakini itu. Kalau saya mau bicara macam-macam kan dia hebat, Pak. Sedangkan saya siapalah gitu loh. Dia maki kita dari awal sampai ke depan. Identitas dan sosok wanita muda yang memaki anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan akhirnya terungkap. Ia adalah istri dari Brigjen TNI Muhammad Zamroni yang merupakan mantan Dandim 0501 BS Jakarta Pusat. Saat ini Brigjen Zamroni diketahui merupakan petinggi BIN. Dikutip dari Tribunnews.com, terungkapnya identitas wanita tersebut setelah adanya telepon yang diterima Ketua DPRD DKI Jakarta, yang juga rekan Arteria Dahlan Prasetyo Edi Marsudi. Prasetyo mengatakan wanita tersebut bukan anak Jenderal TNI Bintang 3, melainkan istri mantan Dandim 0501 BS Jakarta Pusat, Brigadir Jenderal TNI Muhammad Zamroni. Sosok wanita tersebut bernama Anggita Pasaribu yang akrab disapa Rindu. Dalam keterangannya, Prasetyo sempat ditelepon oleh Brigjen TNI Muhammad Zamroni pada Minggu 21 November petang seusai kejadian. Saat menelpon Prasetyo, Zamroni mengenalkan dirinya sebagai mantan Dandim Jakarta Pusat. Zamroni kala itu meminta pertolongan agar dibantu menengahi permasalahan sang istri dengan keluarga Arteria Dahlan. Zamroni menjelaskan saat ini dirinya bekerja di Badan Intelijen Negara atau BIN. Menurut Prasetyo, Brigjen Zamroni berharap agar bisa berdamai dengan keluarga Arteria Dahlan. Prasetyo menuturkan bahwa Zamroni hendak meminta maaf pada Arteria Dahlan mewakili sang istri. Zamroni menuturkan pertikaian terjadi setelah adanya sedikit pertengkaran. Diam aja Bu, jangan jangan tunjuk-tunjuk. Oh, dia tunjuk tangan sama Ibu, sama Ibu. Bukan menyuruh kamu kerja. Kamu gila. Kamu yang gila. Kamu kok ngatain orang gila sih? Kenapa? Dia gila. Kamu yang gila. Lu gila. Lu yang gila. Nanti kita mau perpanjang, kita perpanjang nggak apa-apa. Salah. Kenapa lu banyak? Bintang 3 yang mana nggak apa-apa. Kita kan bukan, kita rakyat biasa. Kamu tahu diri lah siapa aja. Siapa? Bintang 3 kamu siapa? Kenapa? Bintang 3 kamu siapa? Lo ngapain kayak? Tadi kan dia bilang bintang 3. Saya rakyat biasa. Lu bilang 3, lu ngakunya. Iya. Udah nggak apa-apa. Gue Gila. sama orang tua sopan dong. Ya tunggu aja. Siapa? Jadi orang. Bapaknya siapa bintang 3? Kasih tahu nih. Bapaknya siapa bintang 3? Oke. Mas, di pos-pos aja. Jadi bawa-bawain, nendang orang di dalam pesawat.